Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Selamat kembali ke sekolah. Selamat kembali belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya. Tidak apa-apa, semoga dengan belajar secara daring ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang kalian ada di kelas 11. Semangat lagi belajarnya, semangat lagi untuk lebih menuntut ilmunya. Oke, di kelas 11 ini materi sosiologi materinya berhubungan dengan sesuatu yang ada di masyarakat. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk mempelajarinya karena semuanya ada di masyarakat. Kalian tinggal melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kalian sudah mengalaminya. Materinya apa? Di kelas 11 ini kita mulai dengan materi tentang kelompok sosial. Nggak asing kan? Kelompok sosial karena kalian adalah anggota salah satu kelompok sosial pastinya. Apapun bentuknya itu, ya. Oke. Ibu akan memberikan atau menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas. Perhatikan ya. Kompetensi dasarnya itu satu, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Yang kedua, menalar terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Sudah kalian pahami? Baiklah, sekarang apa sih tujuan pembelajaran? Apa sih tujuan belajar tentang kelompok sosial? Oke, perhatikan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber informasi tentang proses dan pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang proses pembentukan kelompok sosial dan mendiskusikannya berdasarkan pengetahuan sosiologi dengan berorientasi pada praktik pengetahuan dan menumbuhkan sikap religiusitas dan etika sosial. Sudah dipahami tujuan pembelajarannya? Oke, sebelum kita mulai ke materi kita, coba kalian perhatikan dulu beberapa gambar di slide ini. Perhatikan, Ibu sudah mengumpulkan beberapa contoh dari kelompok sosial. Kalian perhatikan, ada kelompok belajar, ada kelompok yang berhubungan dengan olahraga, ada keluarga. Karena sebenarnya kalian itu sudah menjadi anggota kelompok sosial, yaitu kelompok dalam keluarga. Oke, kita akan melihat peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Coba perhatikan peta konsepnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian yang kedua, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang keempat, dinamika kelompok sosial. Kita akan membahas tentang materi yang pertama. Kita mulai dari dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang dalam hal ini materinya itu ada hakikat kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial, kemudian ada proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Apa sih sebenarnya kelompok sosial itu? Kenapa manusia ingin membuat suatu kelompok? Karena masih ingat di kelas 10 bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Karena secara alamiah manusia itu memiliki hasrat yang dimiliki sejak lahir. Yang pertama, keinginan untuk
menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kemudian juga untuk menjadi satu dengan lingkungan, dengan alam sekitarnya. Itu makanya kenapa manusia itu ingin berinteraksi, ingin membentuk suatu kelompok dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup bersama orang lain disebut gregariousness. Kenapa manusia ingin berkelompok? Satu, karena manusia tidak memiliki kemampuan fisik untuk hidup sendiri. Kalian bisa hidup sendiri? Tentu saja tidak. Kalian pasti perlu bantuan orang lain. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalian tidak bisa membuat baju sendiri, kalian perlu penjahit. Kalian ingin makan, perlu petani yang akan menanam padi, kemudian menghasilkan beras. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia itu terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Ketika kita sudah berkelompok, ketika kita sudah menjadi anggota kelompok, kita akan tahu di masyarakat itu kenapa dikatakan ada orang kaya, ada orang miskin. Itu karena kita berkelompok. Kita hidup bersama dalam suatu masyarakat, dalam suatu kelompok sosial. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi anggota. Itu makanya status dan peran manusia atau individu juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh kelompok sosial. Baik, apa sih sebenarnya kelompok sosial itu? Kelompok sosial secara harfiah itu artinya sekumpulan atau sekelompok individu yang ada di masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain. Ingat, harus sadar bahwa dia itu anggota suatu kelompok sosial dan ada interaksinya. Jadi jika tidak ada interaksi, berarti bukan kelompok sosial. Contohnya, itu sekumpulan orang yang sedang menunggu bus, orang yang sedang menunggu penerbangan pesawat di bandara. Karena tidak ada interaksi, mereka bukan dikatakan kelompok sosial. Ingatnya bahwa sadar anggota kelompok sebagai anggota kelompok, kemudian ada interaksi keduanya. Oke, untuk memperjelas tentang pengertian kelompok sosial, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Tolong kalian cari pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto. Yang ketiga, menurut George Homans. Dan yang keempat, menurut Robert K. Merton. Jelas? Sudah dicatat tugasnya? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan materi kita. Syarat dan ciri kelompok sosial. Kenapa ada syaratnya? Karena suatu kelompok sosial bisa dikatakan kelompok sosial jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut. Coba kalian perhatikan. Syarat kelompok sosial. 1. Setiap anggota harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Harus memiliki kesadaran. Kalian sadar bahwa kalian adalah anggota sekolah SMA Negeri 3 Kuningan. Bahwa kalian adalah siswa SMA Negeri 3 Kuningan. Makanya kalian pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama. Sama-sama ingin sekolah di SMA 3, sama-sama ingin berprestasi di SMA 3, sama-sama ingin memajukan SMA 3. Ada faktor yang dimiliki bersama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola tertentu. Berstruktur, ada strukturnya, ada yang mengaturnya. Siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi anggotanya, ada strukturnya. Kemudian yang kelima, bersistem dan berproses. Ada sistem yang saling menghubungkan satu dengan yang lain, dan proses yang membuat kita menjadi lebih baik. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian, apa aja cirinya? Ciri suatu kelompok dikatakan kelompok sosial. 1. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata. Ingat, nyata.
kelompoknya harus ada dan dibedakan dari kelompok manusia lainnya. Jadi ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. SMA 3 tentu berbeda dengan SMA 2 atau SMA 1. Yang kedua, tiap anggota kelompok itu memiliki kepentingan yang sama. Kita itu sama kepentingannya. Jangan sampai kepentingan kita yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Otomatis kelompoknya tidak akan utuh. Kelompoknya akan hancur dan bubar. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial. Seperti tadi di saat kelompok sosial ada strukturnya. Yang keempat, tiap kelompok memiliki peran-peran yang berbeda. Ada peran yang berbeda. Peran sebagai ketua, peran sebagai sekretaris, peran sebagai anggota. Di keluarga, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, dan peran sebagai seorang anak. Yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Ingat, dalam suatu kelompok sosial harus ada normanya, harus ada aturannya yang mengatur agar anggota itu mengikuti peraturannya, agar anggota itu tetap menjaga keutuhan kelompoknya. Kalau tidak mau ada aturannya, otomatis kelompok sosialnya akan hancur, akan bubar. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan tentang proses dan faktor yang membentuk suatu kelompok sosial. Suatu kelompok sosial itu mengalami suatu proses. Mungkin awalnya tidak ada kelompok sosial. Kelompok sosial diawali adanya interaksi antara individu dengan individu yang lain. Ya, makanya kelompok sosial itu diawali dari interaksi dua orang. Yang dikatakan bahwa kelompok itu adalah namanya dyad. Dyad adalah kelompok sosial yang anggotanya dua orang. Hubungannya sangat erat, hubungannya sangat intim, sehingga mereka itu sangat dekat. Kalau dicontohkan itu suami istri. Suami istri hubungannya erat. Tetapi jika salah satu mengundurkan diri, contohnya perceraian, kelompoknya akan bubar. Sama seperti kalian bersahabat dengan dua orang. Sahabat hubungannya sangat erat, tetapi karena ada pertikaian, kalian satunya mengundurkan diri, otomatis kelompok ini juga akan bubar. Makanya dyad ini tidak kokoh, tidak utuh. Maka muncullah bentuk kelompok yang kedua, yaitu triad. Triad adalah bentuk kelompok sosial yang terdiri dari 3 anggota. Jika salah satu anggotanya mengundurkan diri, kelompok ini akan tetap eksis. Hubungannya pun erat, walaupun tidak seerat atau tidak sedekat dyad. Itu. Kemudian dari triad ini akan menambah anggota sehingga muncullah kelompok yang lebih besar lagi. Ini kelompok yang lebih besar karena jumlah anggotanya banyak, hubungannya tidak akan terlalu erat. Proses atau dinamikanya ada beberapa yang mengundurkan diri, kelompok ini akan tetap eksis. Baik, jelas? Kita akan lanjut ke faktor pembentuk. Faktor pembentuk kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu membuat kelompok sosial. Yang pertama, karena kepentingan yang sama. Kepentingannya sama, sama-sama ingin belajar di SMA 3. Sama-sama karena hobinya sama, bersepeda, membentuk suatu kelompok sosial. Karena sama-sama ingin usaha, membentuk suatu kelompok sosial. Kepentingannya sama. Biasanya dalam bentuk asosiasi atau perkumpulan yang diawali atau dimulai dari hobi yang sama, kemudian di usaha yang sama. Kemudian yang kedua, ada pertalian darah atau keturunan yang sama. Ini contohnya seperti arisan keluarga. Ini kelompok sosial yang karena pertalian darah. Tetapi di masyarakat kita itu ada suku bangsa Batak, walaupun mereka tidak satu darah, tapi mereka itu satu marga. Mereka menganggap bahwa itu adalah satu kelompok. Ketika mereka bertemu dengan orang yang satu marga, mereka menganggap bahwa itu merupakan kelompok mereka. Yang ketiga, karena daerah atau wilayah yang sama. Tanpa kita sadari, ketika kita merantau, itu akan merasa senang sekali ketika kita bertemu dengan orang yang satu daerah. Makanya kadang-kadang mereka itu membentuk suatu kelompok.
yang didasarkan pada daerah atau wilayah yang sama. Contohnya Barakuda, barisan Sunda Kuningan. Itu ya. Ini coba perhatikan, ada beberapa foto yang mencirikan atau memperlihatkan bahwa suatu kelompok sosial itu dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, berdasarkan kepentingan sama. Contohnya asosiasi, kemudian klub motor mungkin. Kemudian yang kedua, berdasarkan pertalian darah atau keturunan yang sama. Kemudian yang ketiga, berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik. Semoga dengan melihat foto tersebut kalian lebih mengerti lagi. Oke? Kalian bisa memahaminya? Semoga kalian bisa memahaminya. Ada beberapa tugas yang ingin Ibu sampaikan dari materi yang telah kita simak. Mudah-mudahan kalian memiliki motivasi, memiliki semangat untuk mengerjakannya. Jangan kendur walaupun kalian belajarnya di rumah. Di rumah lebih santai, kalian bisa mengerjakannya kapan saja. Tugasnya, perhatikan ya. Tugas yang kedua, itu kalian waktu kelas 10 sudah melihat, sudah merupakan anggota suatu ekstrakurikuler. Ibu ingin kalian mengidentifikasi beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA 3. Tolong kalian identifikasi berdasarkan bidangnya masing-masing. Ada bidang olahraga, bidang seni, kemudian bidang kesehatan, ataupun organisasi. Kalian identifikasi, kemudian Ibu minta kalian analisis. Kalian itu merupakan anggota kelompok ekstrakurikuler apa? Kemudian dasar pembentukannya seperti apa? Kemudian juga prosesnya seperti apa? Faktor pendukung, faktor yang mendorong membentuk kelompok sosial itu apa? Jelas? Kemudian tugas yang ketiga, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan dari materi yang sudah kita bahas. Sudah diperhatikan pertanyaannya? Ibu mohon dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Ibu ya. Cukup, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kalian semangat belajarnya. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.